wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Nurmasita, NIM 2105-110454, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Di video ini, saya akan memberikan tips cara melawan rasa malas. Setiap orang pasti pernah ngerasain yang namanya rasa malas. Kayak mau ngapa-ngapain, bawaannya nggak ada motivasinya gitu. Definisi malas. Apa sih malas itu? Malas adalah kondisi ketika seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Misalnya, kamu sebetulnya bisa banget nih bersihin kamar karena lagi libur. Tapi kamu milih nggak melakukan hal tersebut dengan alasan malas. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih kok aku bisa males banget mau ngelakuin sesuatu? Contoh lain, misalnya kamu males banget tuh yang namanya bangun pagi buat kuliah online. Padahal kamu sadar kalau orang tua kamu udah biayain mahal-mahal buat kuliah. Tapi tetap aja kamu nggak menemukan alasan buat semangat kuliah. Hal tersebut salah satunya bisa jadi karena kamu kurang dorongan buat melakukan hal tersebut. Kalau menurut self-determination theory atau teori determinasi diri, dijelaskan bahwa salah satu alasan seseorang malas melakukan sesuatu dikarenakan kurangnya motivasi intrinsik. Apa sih maksudnya? Motivasi intrinsik merupakan dorongan untuk berperilaku dengan cara tertentu berdasarkan sumber eksternal dan menghasilkan imbalan eksternal. Sumber-sumber tersebut meliputi sistem penilaian, evaluasi, penghargaan, dan rasa hormat, serta kekaguman orang lain. Sederhananya, motivasi intrinsik dalam teori determinasi diri merupakan suatu keadaan dari dalam diri sendiri yang dapat mendorong untuk melakukan suatu hal. Dorongan tersebutlah yang mempengaruhi tindakan kamu dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Misalnya tadi, kamu malas banget bangun pagi buat kuliah. Nah, hal tersebut bisa jadi karena motivasi intrinsik di dalam diri kamu itu kurang. Mungkin pernah terlintas di pikiran kamu, apa sih tujuan aku bangun pagi buat kuliah? Apakah untuk ketemu pacar, ketemu teman kah, atau menjadi pribadi yang sukses? Mungkin kamu bakal mikir, enak aja, aku udah punya kok motivasi intrinsik. Ya bagus kalau begitu. Pertanyaannya, kenapa kamu masih suka malas? Tenang aja, aku bakalan ngejelasin penyebab lain yang mungkin jadi alasan kamu malas. Menurut Jody Clarke, psikolog klinis asal Amerika Serikat, ada penyebab lain seseorang merasa malas yang mungkin kamu belum tahu. Yang pertama, kamu membuat rencana terlalu besar. Salah satu penyebab kenapa orang malas adalah rencana yang terlalu besar. Kenapa begitu? Karena biasanya kamu terlalu terfokus pada garis besar rencana, sehingga melupakan langkah-langkah kecil yang ada di dalamnya. Alhasil, kamu bakal terlalu terpaku pada hasil dan melupakan prosesnya. Ibaratkan pas kamu mau masuk kuliah, kamu ngebayangin pengen lulus 3,5 tahun dan mendapatkan IPK kumlot. Dari situ kita bisa lihat kesalahan yang mungkin kamu lakukan di sini adalah terlalu fokus sama angka-angka tersebut. Akhirnya, ini membuat kamu melupakan langkah kecil yang merupakan strategi buat mencapai keinginan kamu tersebut. Seperti gimana strategi belajar kamu atau target IP per semester kamu buat bisa lulus 3,5 tahun dan kumlot. Alhasil, kamu mungkin merasa kesulitan buat mencapai hal tersebut. Ditambah, kamu nggak tahu strategi apa yang mau diterapin. Yang awalnya kamu berpikir, susah banget buat lulus 3,5 tahun. Berubah jadi, yang penting bisa lulus aja deh.
Nah, di situ muncul rasa malas itu. Yang kedua, kamu terlalu berharap segalanya berjalan sempurna. Dalam mencapai sesuatu, pasti ada suatu proses yang harus dijalani. Tentunya dalam proses tersebut, terkadang kamu diuji buat mencapai apa yang kamu impikan. Misalnya, kamu mengerjakan tugas sebaik mungkin. Kamu berharap semua hal yang kamu rencanakan berjalan sesuai harapan. Seperti misalnya kamu harus dapat nilai 95. Nah, yang gini harus kamu hindari. Kamu harus sadar dalam proses mencapai sesuatu, terkadang gak semuanya sesuai sama harapan kita. Bisa aja nilainya jadi turun, jadi 90 atau di bawahnya. Yang ketiga, kamu terlalu mendengarkan kritik orang lain. Perlu kamu pahami, bukan berarti kamu harus menolak tiap kritik dari orang lain. Melainkan, kamu harus bisa memilah mana kritik yang membangun dan mana yang tidak. Kritik yang membangun di sini maksudnya kritik yang membangun kamu jadi lebih baik lagi ke depannya. Bukan malah kritik yang bikin kamu jadi rendah diri dan menjatuhkan kamu. Contohnya, kamu lagi mau nyoba buka bisnis ternak lele. Mungkin orang-orang bakal ngomong, buat apa sih kamu bisnis ternak lele? Emang ada yang mau beli? Alah, nanti lelenya juga mati kena penyakit. Dari situ kamu jadi mikir, iya ya, buat apa aku bisnis lele? Alhasil kamu jadi malas buat memulai rencana kamu tersebut karena terpengaruh omongan orang lain. Jadi, gimana cara menghilangkan rasa malas? Dr. Christian Barney, seorang pendiri Performance, Health and Wellness asal Amerika, dalam artikelnya menemukan beberapa cara buat mengatasi rasa malas. Yang pertama, ingat akan tanggung jawab kamu. Hal ini penting buat kamu ingat. Kenapa? Karena banyak orang saat merasa malas lupa dengan tanggung jawab yang mereka miliki. Padahal mereka sendiri telah berkomitmen buat melakukan hal tersebut sebelumnya. Misalnya, kamu senang olahraga jogging. Di awal tahun, kamu juga telah berkomitmen untuk minimal jogging seminggu sekali. Kamu mungkin berkomitmen karena ingin lebih langsing sampai menjaga kesehatan tubuh. Nah, coba deh ingat kembali komitmen tersebut saat mungkin kamu merasa malas buat jogging. Harapannya, kamu bisa jadi ingat kembali tujuan awal komitmen, serta lebih termotivasi buat jogging tiap minggunya. Yang kedua, susun rencana yang lebih besar dengan bertahap. Susunlah rencana yang lebih besar dari tanggung jawab kamu tersebut dengan bertahap. Kamu bisa mencoba mengambil me time atau waktu sendiri setelah membuat rencana tersebut. Kenapa saat sendirian? Karena biasanya ide-ide datang saat kamu sedang sendirian. Ide tersebut guna menyusun rencana yang lebih besar di masa depan. Nah, kamu bisa menyusun rencana lebih besar dari olahraga jogging kamu. Kamu bisa tanyakan ke diri sendiri, apa yang kamu pengen capai untuk kedepannya dengan berolahraga. Seperti untuk mempersiapkan hari tua yang bahagia dengan tubuh yang sehat. Dengan begitu, rasa malas kamu bisa berkurang. Yang ketiga, apresiasi keberhasilan kamu sekecil apapun. Cara menghilangkan rasa malas yang paling penting buat kamu adalah memberi apresiasi kepada diri kamu sendiri atas apa yang telah kamu capai. Kenapa penting? Karena pada dasarnya manusia butuh diapresiasi walau hanya sedikit. Apresiasi ini penting kamu lakukan guna meningkatkan motivasi mencapai hal yang kamu inginkan. Nah, seperti contoh sebelumnya, kamu bisa coba buat mengapresiasi diri kamu setelah berolahraga. Misalnya kamu suka olahraga jogging, coba deh buat apresiasi diri kamu setelah berhasil jogging sejauh 5 km. Dengan begitu, kamu akan terpacu buat jogging lebih jauh lagi ke depannya. Karena kamu telah berhasil sebelumnya dengan 5 km. Yang terakhir, bergabunglah dengan komunitas yang kamu sukai.
Kamu bisa coba cari komunitas yang sesuai dengan hobi atau minat kamu. Dengan begitu, kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang sejiwa sama kamu. Harapannya, rasa malas kamu akan berkurang dengan perlahan. Dengan menyalurkan hobi tersebut lewat rutinitas kegiatan di komunitas tersebut. Nah, masih dengan contoh yang sama, kamu bisa coba gabung ke komunitas pencinta jogging. Di sana kamu bakal ketemu sama orang-orang yang hobi jogging juga. Kamu bisa sharing mulai dari rutinitas, dengan siapa, sampai tempat biasa kamu jogging. Menghilangkan rasa malas lewat menjaga kondisi fisik. Ada hal yang penting yang harus kamu ketahui, yaitu kondisi fisik kamu berpengaruh dengan perasaan malas kamu. Selain mengubah pola pikir kamu juga perlu menjaga kondisi fisik kamu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat. Jenis makanan yang kamu konsumsi ternyata juga berpengaruh sama perasaan malas. Makanan yang mengandung protein yang tinggi dapat membantu tubuh kamu mempertahankan kadar gula darah yang lebih stabil, serta mencegah kamu merasakan naik turunnya energi sepanjang hari. Yang kedua, yuk olahraga. Kamu bisa mencoba olahraga ketika merasa malas. Kenapa? Karena dengan olahraga, tubuh kamu akan aktif bergerak. Ini bisa membantu meningkatkan energi serta perasaan yang produktif. Dengan kamu berolahraga, intensitas rendah sampai sedang dapat memberi dampak signifikan pada energi kita, serta membantu kamu mengurangi kelelahan. Ketiga, istirahat yang cukup. Pola tidur kamu bisa mempengaruhi tingkat energi. Biasanya orang yang lagi malas cenderung memilih buat tidur. Nah, kamu bisa mulai menciptakan pola tidur yang sehat guna menjaga metabolisme tubuh kamu. Harapannya ini bisa meningkatkan produktivitas serta mengurangi rasa malas. Dan yang terakhir, yang keempat, kelola stres dengan baik. Tuntutan tugas di kampus ataupun yang lainnya bisa menyebabkan rasa malas. Karena mungkin tenaga kamu bakal terkuras baik secara fisik maupun emosional. Memang mungkin gak mudah buat kamu melawan rasa malas ini. Butuh latihan serta tekad yang kuat buat keluar dari kebiasaan satu ini. Tapi yakinlah bahwa gak ada yang gak bisa selama kamu berusaha. Ingatlah bahwa hal ini bukan hanya demi kamu semata, melainkan juga orang-orang di sekitar kamu. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.